Nggak ada istilah pembungkaman. Dikit-dikit kalau sudah itu pembungkaman, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit dianaktirikan. Pada saat kau berbuat, kau nggak pernah berpikir bahwa itu telah menabrak hukum, nggak pernah berpikir telah nyakitin orang. Nah, giliran kayak gini kau menuntut untuk kau dihargai, sementara kau tidak menghargai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, pagi ini ada satu video yang saya kira ini sangat menarik kita up ke publik ya, dimana seorang mantan jenderal polisi namanya Irjen Pol Ricky Sitohang. Kali ini beliau bicara khusus terkait soal Abraham Samad yang mencak-mencak karena merasa dikriminalisasi, sahabat. Seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa hampir semua orang itu tidak akan pernah bisa menerima dirinya kalau bermasalah, dan akan selalu mencari pembenaran atas apa yang dilakukan. Dan hal ini membuat beberapa praktisi hukum kemudian bereaksi keras. Salah satunya Irjen Pol Ricky Sitohang ini. Dan bahkan klaim mantan ketua KPK Abraham Samad yang merasa dirinya dikriminalisasi itu kemudian membuat Irjen Pol Ricky Sitohang mencari konten podcast daripada Abraham Samad yang dituduhkan kepadanya, bahwa dalam podcast tersebut Abraham Samad melakukan penggiringan terhadap tamu-tamu yang diundang. Dan ternyata benar, setelah Irjen Pol Ricky Sitohang memeriksa konten tersebut, beliau menilai bahwa justru dalam forum itu, di mana ketika dia hadirkan Roy Panci, Dr. Tipa, dan Lisman Tapepar, beliau menilai bahwa Abraham Samad tidak bersikap netral, melainkan ada pola penggiringan opini dari pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan kepada tiga kucing tersebut. Oleh karena itu, Pak Ricky Sitohang mengeluarkan satu warning yang sangat keras, di mana beliau mengatakan mulutmu harimaumu, yang saya kira ini ditujukan kepada Abraham Samad. Nah, seperti apa videonya? Tidak perlu berlama-lama, ini kita simak secara bersama-sama. Jadi gini ya, rekan-rekan media, yang namanya orang memberikan keterangan itu menurut hemat dia itu benar. Sekarang kan menurut publik atau netizen ataupun rakyat kan belum tentu benar, kan gitu. Nah, sekarang faktanya diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Metro berkaitan dengan apa yang dia sampaikan oleh kontennya. Saya juga sudah ikuti kontennya, tapi silakan dia berkomentar, walaupun arahnya sudah coba mengorek komposisi dan posisi daripada Pak Jokowi ya. Nah, sekarang itu edukasi atau provokasi, kan gitu. Nah, silakan aja menilai edukasi atau provokasi. Kalau seandainya edukasi, apakah bentuknya seperti itu? Kita kan bukan orang bego, bukan orang bodoh. Semua rakyat Indonesia sudah cerdas. Seharusnya seorang yang sudah mengerti, memahami, dan melaksanakan akidah hukum, tahu batasan-batasan mana yang menabrak hukum, mana yang tidak perlu dilakukan, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak layak untuk dilakukan. Apalagi mendiskreditkan seseorang dengan cara-cara seperti itu. Nah, walaupun demikian silakan saja, namanya dia berkomentar, memberikan tanggapan, memberikan suatu statement, ya terserah kamu. Tapi faktanya Polda Metro Jaya penyidik sudah memeriksa di arena penyidikan. Silakan saja, saya nggak mengatakan kamu, saya udah benar ya, nanti aja deh, kita lihat aja. Kan saya nggak boleh menjustis ya, karena yang menyidikkan saya. Tapi silakan publik menilai, mengamati, mencermati ya apa yang sudah disampaikan di konten. Beberapa konten itu yang dilakukan sama dia yang berkaitan dengan, saya lihat ada juga di Suryo, ada juga Tifa dan Rismon kalau nggak salah tuh. Dia juga mewawancarai, kemudian juga pernah mewawancari yang namanya siapa namanya itu? Yang akhirnya mencabut laporannya tuh. Bukan. Yang sekarang dilaporkan oleh si
eh, atas kuasa hukumnya Farhad Abbas tuh loh. Nah, ya Pak Iman kan melaporkan dia juga tuh. Itu juga diwawancarai juga. Saya lihat juga wawancarai ada tendensius. Bukan ke edukasi, tendensius. Memancing ke arah supaya menjawab sesuai dengan selera dia. Sekali lagi saya katakan saya tidak mau mendahului hukum, silakan saja. Ya, dia jawab. Namanya kebebasan pers, ini kan media nih pers nih. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers ada dilindungi oleh undang-undang pers. Tetapi apabila menabrak akidah hukum di luar daripada kepatutan, tetap aja kena pidana. Pengacara juga sama. Kan banyak pengacara juga diperiksa kan? Karena tidak melaksanakan profesinya. Jangan selalu berlindung kepada undang-undang advokat, ya. Bahwa kita mempunyai imunisasi yang mana advokat tuh. Kalau dia melanggar ataupun menabrak akidah hukum dia kena. Kan sudah banyak yang kena kan. Bahkan sudah ada yang penjara kok. Ya sama aja, pers juga gitu. Ada aturan mainnya. Jadi jangan selalu mengatakan dilindungi undang pers yang mana dulu gitu loh. Itu kira-kira. Tapi kalau pada saat kau meliput, memberikan pertanyaan kepada narasumber, itu kok dilindungi undang-undang pers. Karena kau meliput itu. Tapi kalau menggiring, ya, membuat analisis sendiri tentang soal pokok permasalahan, karena jadi hati-hati ya. Kalau dikatakan kita Indonesia ini negara demokrasi, demokrasi terpimpin, bukan demokrasi barbar. Gitu kira-kira ya, media. Tapi Pak Jenderal Day sendiri juga mengatakan bahwasanya dia dipanggil ini sebagai bentuk diskriminalisasi. Gini aja, masalah kriminalisasi itu berasal dari kata awal kriminal. Kriminal adalah suatu tindak perbuatan yang menabrak hukum. Ya. Kemudian dia merasa dikriminalisasi. Nah, sekarang berkaca aja pada diri sendiri, merasa dikriminalisasi enggak? Atau kau sudah melakukan langkah-langkah yang berdampak atau diduga melakukan suatu tindakan pidana yang disebutkan kriminal tuh. Jadi dikit-dikit nanti dikriminalisasi. Contoh kayak Rismond, ya, sudah ngomongnya nggak jelas, kotor, ya, tidak berbobot, tidak tahu etika sopan santun, nggak tahu lagi kita adat ketimuran, giliran diperiksa, kami dikriminalisasi, kami difitnah. Ini kan dodol Garut namanya tuh. Jadi seketika kau berbuat, kau harus berpikir apa dampak efek negatif dan positifnya. Gitu. Nah sekarang kembali kepada pokok permasalahan Anda tanyakan, silakan aja Anda mau ngomong apa silakan. Nanti kita lihat hasil penyidikan dari pihak Polda. Ya syukur-syukur tidak ada benang merahnya. Tapi kalau caranya ada benang merahnya, ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah bahwa Anda melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya kena. Itu aja kan, gampang aja kan. Saya nggak mau justice, tapi lihat aja nanti. Nggak usah berkoar-koar sekarang. Siapkan saja jawabanmu tentang apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Ada relevansinya nggak? Ada irisannya nggak? Ya kalau enggak ya udah terang-terang aja kamu. Tapi kalau seandainya ada irisannya, siap-siap aja. Sekarang mengenang nggak dengan pasal 310, 311? Kemudian kenakan lagi pasal 27. Kenakan lagi pasal 35. Kena undang-undang ITE. Makanya mulutmu harimaumu. Salah-salah kau mengucapkannya akan memakan dirimu. Makanya kita sebagai orang timur tahu adab, tahu etika, tahu sopan santun, tahu juga menghargai orang. Nah, kalau bertanya kembali tentang pokok masalah itu, kalau dalam bahasanya Profesor Edi, ya, tidak ada hubungan hukumnya. Kalau saya mengatakan tuh legal standingnya nggak ada. Lah terus mau cari-cari kesalahan orang ngapain? Apakah Anda dirugikan dengan peristiwa itu? Kan nggak ada. Lah terus kenapa kok cari-cari kesalahan orang? Terus bertanya kembali. Kalau saya tanyakan umpamanya contoh ijazah ini. Saya tanya, Anda sudah kawin belum? Udah nikah belum? Sudah. Saya nggak percaya bahwa Anda sudah nikah. Tunjukin surat nikahnya sama saya, baru saya percaya. Kira-kira Anda marah nggak? Pasti bahasamu datang, apa urusan Bapak dengan mau nikah atau enggak saya? Gitu kan? Ya sama aja itu. Makanya ya
memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Gitu loh. Jadi kalau tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Gitu loh kira-kira ya. Tapi Pak Jenderal sendiri melihat konten-konten dari Abraham Samad itu, melihatnya apakah di dalam dipanggilnya Abraham Samad ke Polda Metro Jaya ini merupakan pembungkaman kebebasan berpendapat yang juga? Nggak ada istilah pembungkaman. Apa pembungkaman? Tadi kan masalah pers tadi kan? Nggak ada. Maka saya katakan pada saat kau berbicara, ya menabrak akidah hukum ya, risiko konsekuensinya. Tidak ada istilah pembungkaman. Kita kan orang cerdas semua. Makanya silakan saja nanti berhadapan dengan penyidik Polda, kan sudah diperiksa. Nanti kan akan dianalisis. Nanti kan akan diadakan gelar. Apakah ini memenuhi unsur masuk ke perbuatan pidana? Apakah ini dihentikan atau penetapan tersangka? Nanti nggak ada istilah pembungkaman. Dikit-dikit kalau sudah itu pembungkaman, dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit dianaktirikan. Pada saat kau berbuat, kau nggak pernah berpikir bahwa itu telah menabrak hukum, nggak pernah berpikir telah nyakitin orang. Nah giliran kayak gini kau menuntut untuk kau dihargai, sementara kau tidak menghargai orang. Nah itu namanya kalau bahasa Inggrisnya itu babaliut, babatongseng gitu loh. Itu kira-kira ya. Oke. Saya kira pernyataan Pak Riki Sitohang ini membuka mata publik ya, bahwa apa yang dilakukan Abraham Samad ini sekali lagi bukan saja sekedar diskusi soal akademis, melainkan ada tendensi yang memang membangun framing yang bisa menyesatkan sahabat. Oleh karena itu klaim kriminalisasi yang dipakai Abraham Samad menjadi rapuh, sebab faktanya proses hukum berjalan berdasarkan konten yang ia produksi sendiri. Di sini terlihat jelas bahwa yang namanya kriminalisasi itu hanya upaya membalikkan narasi, seakan dirinya menjadi korban, padahal sesungguhnya ia tengah menuai akibat dari retorika yang ia bangun sendiri di dalam podcast tersebut. Nah, sama dengan pelaku-pelaku lainnya yang hari ini lagi berjibaku sebagai terperiksa yang sebentar lagi akan menjadi tersangka, itu yang para youtuber cucu yang lain itu. Makanya dalam pernyataan Pak Riki Sitohang, beliau tegas mengatakan bahwa yang namanya hukum itu ya tidak bisa diputarbalikkan hanya dengan dalih kebebasan berpendapat. Artinya bila dalam podcastmu terdapat pola penggiringan, maka jelas ada konsekuensi etik yuridis yang melekat. Jangan selalu berlindung di balik undang-undang informasi publik. Jangan berlindung di balik undang-undang pers. Nah dari sini akan kelihatan sahabat bahwa yang namanya hukum itu memang tidak tebang pilih dan tidak pernah menjerat orang berdasarkan latar belakang atau masa lalunya, melainkan karena ucapan dan tindakan. Nah, sama misalnya Abraham Samad, Roy Panci. Abraham Samad ini kan mantan ketua KPK, Roy Panci ini mantan menteri, mantan anggota DPR RI. Tapi kan hukum tidak melihat itu. Yang hukum lihat apa perilakumu. Karenanya penyampaian Pak Riki Sitohang di dalam video yang saya lampirkan tadi itu, saya kira menjadi peringatan keras bagi publik ya, atau bagi siapapun, khususnya tokoh-tokoh yang gemar membangun narasi tendensius. Berhentilah, sebab jangan sampai lagi kalian bermasalah lalu berteriak lagi kriminalisasi. Dan seperti itulah yang terjadi pada Abraham Samad. Sepandai-pandainya dia merangkai kata untuk menggiring opini, ya pada akhirnya dia akan ditampar oleh kebenaran hukum. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.